Iya. Aku kaget banget gitu ya, karena kan ya dulu saya sih masih ingat Fahmi tuh kayak zaman dahulu aja, hahehe, cowok-cowok gitu. Begitu dengar sakit ya aku agak kaget gitu. Jadi hari ini kebetulan kita menjelang Ramadan berbagi kepada sesama, dan kali ini aku ke teman-teman artis yang lawas, dan aku juga nggak sendiri, aku juga punya teman-teman ini kita bersatu artis-artis lawas lah gitu ya. Kita saling membantu untuk memberikan juga kepada teman-teman artis juga. Dan salah satunya sekarang ini Mas Fahmi Bo, kemudian nanti ke Mbak Asriati itu yang dulunya Mak Lampir, kemudian ke Mbak Eti Sumiati yang katanya sekarang juga sedang sakit. Jadi kita bawa santunan, ada amplop sama mungkin bantuan apa ya, sembako lah gitu, ada beras dan lain sebagainya, satu box, dan si berasnya itu mudah-mudahan bisa dipakai buat Ramadan. Mbak, ini Amin. jelang Ramadan selalu ada kegiatan, Iya. aja ada kegiatannya Mbak Cici? Iya, selalu ada. Dan nanti besok kita juga tanggal 31 akan ada berbagi juga untuk adik-adik yatim. Jadi ini Ya. udah nanti aja. Mungkin langsung masuk aja ke Mbak. Yuk kita langsung aja ketemu Mas Fahmi Bo, katanya sekarang sedang kurang sehat ya, kita lihat apa kabarnya sekarang. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja. Yuk, bismillah, mohon doanya. Ya, alhamdulillah cukup surprise ya. Kaget ya? Kaget adanya Mbak Cici datang ke sini dan teman-teman semua media juga. Cuman ada salah satu media yang ngomongin saya, nanya di mana, lagi di kosan. Oh ya udah. Udah gitu aja, saya nggak tahu kalau Mbak Cici sama teman-teman mau datang ke sini. Apalagi dengan membawa ya sedikit bantuan buat saya bersyukur banget, alhamdulillah masih ada yang peduli sama saya gitu kan. Ada dong. Ya, sebenarnya keadaan saya sih secara fisik udah mulai sembuh gitu, udah mulai sehat. Cuman keadaan kaki aja yang masih belum kuat untuk berdiri lama dan berjalan lama, masih belum kuat. Jadi saya untuk mau bekerja lagi juga masih mikir-mikir karena takut nanti mengecewakan. Saya orang yang nggak pernah malu, mau kerja jadi apa aja. Jadi saya udah kerja jadi apapun saya udah lakuin waktu masih saya sehat. Jadi saya mohon doanya biar saya sehat, Amin. kaki saya bisa sembuh, biar saya bisa kerja lagi, saya bisa nyari uang lagi dan bisa berkarya lagi kalau diizinkan. Amin. Amin. Mbak Cici, hari Iya. ini diagendakan khusus. Iya, jadi kemarin ada yang kasih tahu keadaannya Fahmi, katanya ya kurang sehat gitu. Nah kebetulan memang kita ada program untuk bagi-bagi, baik untuk umum maupun teman-teman yang sedang membutuhkan. Jadi aku nih teman-teman artis-artis yang lawas berinisiatif untuk oke deh kita bantu teman-teman yang lain gitu ya. Nah khususnya untuk Fahmi, ini kan kita udah sahabat lama, kita dulu di Kiamas sudah dekat itu 4 tahun atau 5 tahun ya. Iya. Aku kaget banget gitu ya, karena kan ya dulu saya sih masih ingat Fahmi tuh kayak zaman dahulu aja, hahehe, cowok-cowok gitu. Begitu dengar sakit ya aku agak kaget gitu. Jadi mudah-mudahan, nah sekarang sih aku udah lega, aku udah lihat maksudnya ya udah ya sakit oke lah gitu ya. Tapi insya Allah tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena ternyata ya hanya kakinya aja nih katanya menurut Iya, kami. waktu Mudah-mudahan 2018 sih emang kena stroke-nya bagian muka. Tapi sekarang mungkin dampaknya dari stroke itu sekarang nggak kaki gitu. Jadi merasa kaku Mbak. Ini lukanya udah sembuh, luka yang karena gulanya. Udah mulai sembuh karena minum obat gitu. Iya. Nah, sekarang nih tinggal kakunya aja ini yang masih belum pulih, masih rasa sakit. Sabar ya. Iya. Jadi Bunda sendiri melihat kondisi tinggal sekarang ya, kan beda dulu ya waktu Fahmi masih eksis ya. Biasa seperti apa Bu? Ada ya sebetulnya surprise gitu ya, tapi ya kalau aku sih kan udah biasa ya, maksudnya orang itu ada naik ada turun, dan Bunda sendiri juga sudah mempersiapkan diri ya, bahwa memang kita tuh masa tua harus dipersiapkan sejak muda. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu tidak selamanya berada di atas gitu. Jadi
buat teman-teman yang sekarang mungkin berbeda keadaannya dengan dulu, ya kita jangan berkecil hati, itu wajar banget gitu ya. Jadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa memang pada saat kita di atas kita harus siap-siap untuk kalau kita di bawah gitu. Mungkin dulu karena kita kurang paham aja kali ya bahwa yang namanya kita ini kan kerja tuh bukan kerja yang tetap kayak pegawai negeri gitu ya, tiap bulan dapat. Jadi pada saat kita ada mungkin kita harus invest dengan benar. Aku sendiri juga sempat merasakan hal itu, tapi ya langsung putar balik gitu Fahmi. Jadi pada saat kemarin pandemi gitu ya, nah itu kan memang semuanya stop. Jadi kita harus putar otak, berarti saya nggak boleh berada di satu tempat aja gitu. Saya harus belajar dagang misalkan. Nah, jadi saya pun belajar dagang online gitu kemarin. Nah terus jadi habis ini kita juga ke Ibu Eti Sumiati ya yang dulu sempat ngetop banget dan sekarang itu kemarin udah ditelepon katanya sedang sakit juga, dan ya udah pastinya beda lah kondisinya dengan pada saat dia masih syuting dulu. Kemudian yang kedua ke Ibu Asriati. Nah Ibu Asriati itu yang zaman dahulunya jadi mak lampir pertama sebetulnya. Jadi sekarang udah tua sekali gitu ya. Nah kita akan ke sana, kita akan cari lagi nanti teman-teman yang lain yang bisa dibantu. Tapi khususnya Fahmi, saya memang agak surprise juga. Tapi ya nggak apa-apa, itulah kehidupan ya. Jangan berkecil hati. Ya insya Allah masih dengerin doa kamu ya. Kita sesama teman mudah-mudahan apa yang bisa kita bantu walaupun mungkin nggak yang gubrak gitu ya sebisanya karena kita juga artis-artis lawas ini tapi kan alhamdulillah masih bisa untuk bantu orang. Kami mungkin terakhir ini artinya untuk menyambung hidup sendiri, kalau tidak salah sempat viral bekerja di rumah makan gitu. Jadi saat ini ya daripada nggak ada kerjaan gitu kan, ada temen yang buka usaha kecil-kecilan, dagang pecel ayam, pecel bebek, apa segala macam gitu. Saya disuruh bantuin aja, suruh bantuin apa aja di situ, yang ngelayanin, ya bantuin promosi, bantuin ngatur-ngatur meja, apa ngatur segala macam, beres-beres ya. Ya pokoknya buat menyambung hidup aja lah. Yang penting ada kerjaan. Kan saya bilang saya nggak ada malunya mau untuk bekerja, cuman keadaan kaki saya yang lagi kurang sehat, jadi saya masih takut untuk kerja yang terlalu berat, gitu, takut mengecewakan. Berarti lokasinya dekat Ya dekat sini, jadi nanti saya suka dijemput sama yang punya warung, kalau saya mau datang. Bang Fahmi, hikmah apa menjelang puasa dengan perjalanan hidup Bang Fahmi saat ini yang udah ada di titik bawah atau rendah? Ya kalau dibilang di titik bawah ya saya sudah sering mengalami ya, titik bawah, titik di atas, tengah, samping, pinggir mungkin udah. Cuman ya bedanya ini aja, sekarang berada di titik bawah dengan sendiri, itu aja. Kalau dulu masih bersama keluarga, sekarang sendiri. Jadi itu aja yang bikin beda. Tapi kalau ini tidak sendiri, ada Bunda Cici juga ya? Oh iya. Iya. Rame-rame bukan aku aja. Maksudnya kehidupan saya lagi keadaan sendiri gitu kan. Jomblo gitu maksud. Iya Mas. Dia malu-malu. Insya Allah nanti ada yang soleha kali ya. Ya berdoa, makanya bulan puasa ini loh. Kamu berdoa semuanya. Iya, Mas. Kan ini juga ya. Jadi kan ini ada dari teman-teman. Kemudian itu amplopnya yang ya alhamdulillah lah tidak seberapa, tapi dari perusahaan travel ya. Nah jadi kita akan cerita. Mudah-mudahan siapa tahu ya diajak umroh, siapa tahu. Amin ya kan. Mungkin doa puasa datang. Nah benar, karena kan gini, kadang kita harus dicubit sih kalau supaya kita nengok ke Allah gitu ya. Kemarin mungkin kita lupa. Dan kamu juga jangan berkecil hati, karena apa? Yang namanya orang sakit itu, kalau kita ikhlas, doa kita itu dihapuskan. Jadi ikhlas gitu. Kita nggak pernah tahu, mungkin setelah ini Allah akan kasih sesuatu yang
akan lebih baik luar biasa. Amin. Nah, jadi berdoa aja, kalau sekarang kamu nggak bisa apa-apa, kamu berdoa. Ya, Iya, insya Allah insya dijabah, Allah. amin, ya rabbal alamin, gitu ya. Ya. Udah greeting selama menaikkan ibadah puasa. Iya, ibadah puasa. Siapa nih? Aku. Oh, berdua. Oh ya, baiklah. Yuk, 2, 3. Oke, Fahmi, sekarang nih buat teman-teman yang di rumah, kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doanya semuanya. Amin. Ya. Bagi yang kurang sehat, Mm. cepat sembuh. Cepat sembuh. Yang sedang kekurangan, cepat ada bantuan. Amin. Yang jomblo, sama lah kita. Yang jomblo mudah-mudahan dapat pasangan. Jadi ibaratnya semua doa kita mintakan pada saat bulan puasa ini, karena Amin. dilipatkan semuanya. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Oke Bu Nini, terkait program menjelang Ramadan ini, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Nini ide awalnya seperti apa, dan mungkin inisiatornya siapa sih? Ya, sebetulnya sih kita karena ngobrol-ngobrol aja, kemudian kita dengar berita-berita teman-teman yang kayak Fahmi, kayak Mbak Eti, kayak Mbak Asriati dan lain sebagainya. Dan mungkin banyak juga teman-teman kita yang lain. Saya sendiri juga teman-teman pensiunan gitu ya, karena udah pada umur, dan itu ternyata banyak sekali yang perlu dibantu. Dan kebetulan ada teman-teman dari artis lawas ini, mereka yang ya walaupun sudah lawas tapi alhamdulillah rezekinya mungkin berkecukupan lah untuk bantu. Nah, jadi yang paling mudah ialah kita saat jelang Ramadan ini pastinya supaya mereka bisa ikut berpuasa juga, ikut berbuka. Jadinya kita bagi-bagi sembako ya mungkin santunan lah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kita punya program yang lebih, kalau menurut saya semoga ini lebih baik, karena kita akan bantu teman-teman yang ingin berusaha. Jadi pastinya usaha yang ya UMKM lah gitu ya, kita mulai dari bawah. Maksudnya Bu? Enggak, siapa aja juga boleh. Siapa aja juga boleh. Tapi yang penting ya mereka yang ya namanya juga udah dibantu, ya harus kerja keras juga gitu dari yang bersangkutan. Dan kita juga akan ada pelatihan-pelatihan untuk usaha tersebut jalan gitu. Jadi jangan sampai udah kasih bantuan terus kita tinggal gitu, sehingga kadang itu kurang berhasil. Nah, jadi akan ada seleksi teman-teman yang perlu kan untuk memperpanjang hidup, jadi supaya bisa mandiri, berbagi ilmu lah, dan dalam hal ini ialah ilmu dagang lah gitu ya, ilmu usaha. Karena apa, capek juga lah kalau kita cuman hanya sekedar bagi-bagi sembako, ngasih gitu, kasihan juga mereka nggak akan bisa mandiri. Jadi sekarang kita mencabangkan diri lagi, dan mungkin menjadi program utama kami nantinya, yaitu kita ajarin mereka untuk jualan. Mungkin kita akan bekerja sama dengan beberapa franchise yang murah-murah tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Kenapa franchise? Karena franchise itu kan dia udah punya baku cara jualannya gimana, menunya seperti apa. Jadi mungkin agak mudah. Udah ada sistemnya, bagaimana cara nyimpan duitnya, dan kita juga akan bantu untuk jualan di online-nya, mungkin melalui TikTok atau melalui Instagram gitu. Karena sekarang ini kan udah zamannya kita harus melek sosmed ya. Udah banyak sekarang sukses dari sosmed, karena kalau enggak kita harus cari tempat yang mana sewanya akan sulit. Nah, kalau sekarang dengan adanya sosmed itu kita bisa jualan dari lorong-lorong manapun gitu kan. Yang penting sosmednya sampai. Kemudian juga akan ada seleksi teman-teman dari yang punya ilmu khusus lah, psikolog gitu ya. Mereka akan juga melihat bahwa anak ini cocok apa enggak nih dia dagang gitu. Jangan-jangan nanti cuma di awal doang, tuh sebulan udah tutup. Nah, teman-teman kan jadi kecewa. Nah, aku nggak mau mengecewakan mereka. Jadi berbagai cara akan kita usahakan. Mudah-mudahan ya katakanlah dari 10 mungkin ada beberapa yang sukses, kita senang lah gitu. Abun, sebelum masuk ke yang tadi UMKM, mungkin untuk bagi-bagi ke teman-teman artis ini target ada berapa orang? Sebetulnya sih kita sekarang baru mulai, dan kita yang infonya juga ya ini baru sesi 1, karena emang dapatnya segitu.
kita belum tahu lagi siapa nih yang perlu dibantu, kita juga belum tahu juga. Ya, yang kita tahu baru sekarang ini ya baru Eti Sumiati sama Bu Asriati. Artinya ke depan nanti akan nambah terus ya Bun ya. Mudah-mudahan Sesuai kalau data masuk ya. mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan memang rezekinya yang pertama ini sukses, kita juga senang. Mungkin kan nanti juga teman-teman yang udah mendonasi juga senang kan kalau berhasil. Mudah-mudahan akan bertambah lagi pastinya. Oke, Bun, untuk bantuan seperti ini kan perlu dana ya Bun. Nah ini Bunda Cici ini urunan sama-sama Iya. teman-teman yang lain atau seperti apa sih? Iya urunan terus ada juga teman-teman pengusaha kayak tadi kan mungkin ada pengusaha travel. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya ya teman-teman media bantu, siapa tahu ada yang mau bergabung juga bersama kami, mangga silakan. Insya Allah kita amanah ya Bismillah lah gitu ya. Kita juga pada saat kasih ada buktinya, ada foto, ada video, ada kakak gitu ya. Karena yang namanya amanah itu kan takut salah gitu ya, deg-degan. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin lah. Bunda Cici ini tergabung dalam organisasi apa sih? Karena cukup baik dan menarik perhatian nih program-programnya. Enggak sih, cuman teman-teman biasa aja yang dari ngobrol-ngobrol biasa, kemudian juga kita bikin apa yuk. Secara kan kita usia udah makin nambah, jadi kan kita harus banyak-banyak tabungan jariah dong gitu. Nah, dengan berbagi, aku sih mengandalkan yang berbagi usaha itu ya, karena apa? Ilmunya yang kita kasih, kemudian mereka bisa mandiri pada saat mungkin kita pergi duluan dalam tanda kutip kan kita nggak pernah tahu usia ya, mereka masih bisa pakai ilmu kita kan itu jadi tabungan buat kita pada saat kita sudah dalam kubur dan nantinya juga mungkin di akhir kalau dihisap oke ya kita udah pernah kerja buat orang dan itu bisa dipakai lama. Nah sebetulnya itu sih yang kita harapkan gitu. Jadi enggak cuma ngasih, kalau ngasih mungkin dimakan ya selesai. Tapi kalau ilmu kan panjang umurnya, insya Allah. Bun, untuk yang program ini sendiri mungkin titik baliknya atau start awalnya ini menjelang Ramadan gitu ya Bun? Iya. Dan keresahan Bunda adalah tadi ingin mencari pahala yang begitu baik, gitu ya Bun? Rencana awal Betul. April Bun lagi. Ya, jadi kita bertahap yang sekarang ini kita ngejar sebelum Ramadan karena harapannya supaya apa yang kita berikan bisa digunakan pada saat awal Ramadan besok. Tapi ternyata kan banyak juga ya daftarnya gitu. Nah, jadi kita akan ada nanti yang kedua insya Allah ya April ya. Insya Allah April gitu akan ada lagi. Ya pokoknya sebetulnya sih tergantung dana yang masuk, tergantung juga dari teman-teman ya, kita usaha lah. Nah memang kita usaha teman-teman kita yang kita kenal dulu karena biar kita tahu, kita paham, jadi supaya jangan sia-sia bantuannya. Kasihan orang-orang yang udah pada donasi. Informasi dari teman-teman wartawan juga penting. Ya betul, jadi ini terima kasih buat teman-teman media. Kita dapat berita soal Fahmibo ya, itu dari teman-teman media. Kalau misalkan nanti ada yang ya kasih tahu aja, siapa tahu ya kita ada rezeki tambahan. Nah insya Allah kita bantu gitu. Ya Bun, ini soal UMKM sendiri mungkin untuk menginformasikan masyarakat karena kan bisa mencakup semua lapisan masyarakat gitu ya Bun? Iya. Syarat-syarat apa sih Bun yang perlu dilengkapi seseorang jika ingin mengikuti program UMKM Bunda? Yang jelas kita lihat yang bersangkutan terlebih dahulu, mau nggak dia gitu. Ya percuma nanti kita kasih gerobak, kita kasih modal, nih dianya emang nggak mau usaha, emang mungkin alasan, aduh gue nggak bisa dagang, segala macam. Ya udah kita nggak bisa maksa juga. Artinya untuk orang-orang menengah ke bawah gitu ya Bun? Oh iyalah. Kita cari yang betul-betul ya orang yang putus sekolah, putus kerja, terus ya dia terutama teman-teman pekerja seni kita kan juga berdampak banget kan. Syuting udah jarang, show juga jarang, walaupun sekarang sudah giat kembali, tapi kan nggak semuanya. Yang sejak pandemi kemarin juga kekurangan banyak banget. Nah itu kita dahulukan. Ya teman-teman, begitulah perjalanan kita pada hari ini yang mungkin baru sedikit gitu ya dari yang target kita, tapi
karena sekarang juga macet, nggak bisa banyak, tapi ya sedikit demi sedikit kita maju lah mudah-mudahan. Dan mohon doanya semoga dilancarkan, semoga juga apa yang sudah kita capek-capek lakukan ini mendapat ridho Allah, mendapatkan pahalanya, dan insya Allah biar bermanfaat buat umat banyak gitu. Dan aku dan teman-teman juga terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal distribusi dan lain sebagainya. Ya sama-sama kita berdoa aja di bulan puasa ini dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bismillah.